Pak Jokowi mengendorse Ridwan Kamil kalah. Pengaruh Pak Jokowi itu tidak segawat atau tidak seburam seperti yang digambarkan banyak orang. Pak Jokowi ini bisa akan dominan. Banyak orang katakan gitu. Tapi kata Adian benar terbukti sekarang. Ya Pak Jokowi anaknya kan cuma 4. Ya paling nggak berpengaruh di situ kalau sudah jadi orang. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Mahfud MD belak-belakan mengatakan pengaruh Pak Jokowi nyatanya tidak semenakutkan seperti yang dibayangkan karena dirinya bukanlah lagi presiden. Hal ini berbeda jika Pak Jokowi masih menjabat, maka para jagonya di pilkada pasti bakal menang. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Ini saya ingin mengatakan secara singkat gambaran bahwa perkembangan demokrasi kita itu sudah berjalan relatif sesuai dengan arah yang kita inginkan. Relatif ya. Relatif untuk pilkada Jakarta ya. Iya, karena apa? Karena di situ tidak ada pengaruh signifikan Pak Jokowi. Iya kan? Di Jakarta sudah turun Pak Jokowi, Pak Prabowo melalui surat ya, Pak Prabowo. Melalui surat kalau Pak Jokowi secara lisan mengendorse Ridwan Kamil kalah. Kan berarti sudah tidak ada hegemoni Pak Jokowi lagi. Kalau dulu nggak bisa tidak menang kan kira-kira. Dan bukan hanya di Jakarta kan Pak Jokowi. Di mana itu Valdo Maldini di endorse secara terang-terangan kalah. Terus di Kota Bandung di endorse terang-terangan kalah. Di Karanganyar di endorse terang-terangan kalah. Gubernur Jambi datang ke Pak Jokowi, soal minta dukungan, di endorse bahwa kamu harus menang, jaga tambang nikel, pertambang gitu-gitu, kalah juga. Jadi artinya apa? Sekarang ini ya sudah Pak Jokowi itu sudah orang biasa, ya, rakyat biasa. Nggak usah kita terlalu paranoid, ya biar dong dia mau berpolitik mau apa, sejauh dia tidak melanggar hukum, menggunakan hak politiknya untuk mengendorse siapapun. Dia biarkan, dan ternyata di dalam banyak tempat kalah. Yang menang-menang itu ya kebetulan juga menang, bukan karena Pak Jokowi juga. Artinya Pak, untuk pilkada Jakarta khususnya yang terjadi anomali seperti itu ya, didukung oleh mantan presiden, himbauan oleh presiden yang sedang berkuasa, melawan 14 parpol, itu boleh kita mengatakan nggak bahwa itu potret demokrasi yang sesungguhnya atau semacam barometer demokrasi? Iya, itu barometer demokrasi yang diinginkan. Memang di beberapa daerah orang masih terpengaruh oleh politik uang ya. Tapi pengaruh Pak Jokowi itu tidak segawat atau tidak seburam seperti yang digambarkan banyak orang. Maka dulu ketika begitu Pak Jokowi habis masa jabatannya kan, saya pernah bicara dengan Adian Apitupulu di sebuah tempat. Dia katakan Pak Jokowi ini bisa akan dominan. Banyak orang katakan gitu. Tapi kata Adian benar terbukti sekarang. Ya Pak Jokowi anaknya kan cuma 4. Paling bisa di 4 provinsi atau 4 kabupaten. Dia kan tidak punya anak 520 sejumlah kabupaten kota di Indonesia. Paling nggak berpengaruh di situ kalau sudah jadi orang biasa. Dan itu ternyata betul sekarang gitu. Sehingga sekali lagi kita hormati ya Pak Jokowi itu untuk tetap berpolitik agar negara ini maju. Dan orang tidak usah paranoid, dia sudah bukan penguasa lagi, tidak selalu didengar. Terbukti 249 ya kabupaten kota PDIP bisa ikut kontribusi. Menang karena mencalon, menang karena mendukung juga banyak kan di 249, itu kan luar biasa. Coba kalau misalnya pertentangan Pak Jokowi dan PDIP dan Bu Mega seperti itu, lalu Pak Jokowi masih jadi presiden, habis dibabat itu semua kan, seperti pemilu yang lalu. Tapi yang sekarang udah bagus. Nah, yang kedua, saya kira begini, kita ini membiarkan orang berpolitik seperti Pak Jokowi, kita, siapapun gitu berpolitik, memperjuangkan orang, memperjuangkan aspirasi, memperjuangkan keluarga. Itu adalah sebuah keniscayaan dari cita-cita kita berdemokrasi. Anda bayangkan ketika Indonesia menjadi negara totaliter atau ketika dijajah, mana bisa orang bersaing? Ya kan? Sekarang orang boleh bersaing. Yang penting ikuti aturan hukum gitu. Dan sekarang itu sudah mulai tumbuh. Hal lain yang sekarang terlihat dari keniscayaan demokrasi yang positif, di samping terbukti bahwa Pak Jokowi juga ya seperti orang biasa aja, bisa menang, bisa kalah kan gitu, tergantung kitanya nanti. Atau tergantung saingan-saingannya untuk memainkan peran. Besok ya biarin aja.
Siapa saja gitu kok mau mencalonkan orang, itu keniscayaan demokrasi, bisa gitu. Kalau Anda tidak suka ya lawan dong secara demokrasi, gitu aja caranya, sehingga kita tidak perlu terlalu paranoid. Seperti halnya presiden-presiden dan wakil presiden sebelumnya kan boleh aja kampanye kan, mengkampanyekan orang. Kenapa Pak Jokowi tidak boleh? Ya boleh saja gitu. Tapi kalau kita punya pendapat yang berbeda, ya sudah, kita lawan. Dia bisa menang, bisa kalah. Ada yang mengatakan begini loh, yang agak orang khawatir, Pak, sekarang ini akan timbul diktatorisme baru. Dinasti baru Pak Prabowo dan sebagainya. Menurut saya ya biar aja, asal konstitusional, dalam arti dibatasi bahwa sekarang Pak Prabowo mengangkat teman-teman atau keluarganya kalau perlu, itu biasa di dalam demokrasi, biarkan aja, tapi jangan melanggar aturan. Kalau kita pun jadi pejabat kan gitu, ngambil teman yang kita percaya. Tinggal periodenya harus dibatasi. Tinggal periodenya harus jelas. Ini harus ada pemilu sampai tahun sekian, lalu dilebur lagi persaingan politik itu. Dan itu yang dicita-citakan oleh para pendiri negara. Anak bangsa ini tumbuh mengolah negara ini dalam sebuah kawah candra di moko demokrasi, kata Bung Karno, kan begitu. Jadi mari kita jangan paranoid, ya sudah. Pak Jokowi sudah orang biasa, tidak juga hebat, dan dia pengaruhnya tentu masih ada karena presiden, tapi ya pengaruh sebagai orang biasa yang berpengaruh, tidak lagi bisa menggunakan kekuasaan. Oke guys, jadi akhirnya Prof. Mahfud MD menanggapi penyelenggaraan Pilkada 2024 yang baru saja berlangsung. Menurutnya, pengaruh Pak Jokowi ternyata tidak banyak dalam Pilkada ini. Tapi salah satunya di Jakarta, jagoannya yang diusungnya akhirnya kalah meski sudah di-endorse. Mahfud mengatakan pengaruh Pak Jokowi nyatanya tidak semenakutkan seperti yang dibayangkan kurang banyak, karena dirinya bukanlah lagi presiden. Hal ini berbeda jika Pak Jokowi masih menjabat, maka para jagoannya dipastikan bakal menang. Terima kasih Prof. Mahfud atas pencerahannya. Memang lebih baik sekarang berpikir bagaimana Indonesia ke depan. Biarkan Bapak Jokowi berjalan sesuai haknya. Tidak usahlah terlalu paranoid kepada Pak Jokowi, karena tidak ada orang yang selalu di atas terus-menerus. Dan ada pada saatnya akan pudar dengan sendirinya. Pak Jokowi sekarang sudah tak punya kekuasaan, Jokowi sudah menjadi rakyat biasa. Namun yang penting dalam berpolitik harus tetap patuh terhadap konstitusi dan aturan. Dalam berdemokrasi yang sehat dan mendidik. Mau tidak mau, hukum dan demokrasi Indonesia sudah banyak yang mengatakan sedang tidak baik-baik saja. Sejarah tentu akan mencatat cara-cara berpolitik yang dilakukan, dan semua akan terang benderang. Jangan kita terlalu reaktif dan paranoid. Sejarah akan mencatat negarawan sejati itu siapa. Sehat-sehat Pak Mahfud, semoga kebenaran dan keadaan rakyat selalu dikedepankan. Pak Mahfud ini baru negarawan sejati. Ia tidak takut menyuarakan, menyampaikan kebenaran. Ia juga tidak terlihat benci kepada yang tidak dia sukai. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan ke video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.